Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa dipertemukan oleh Allah setelah mengadakan salat subuh secara berjamaah. Kita dikumpulkan di dalam majelis ilmu, majelis yang insya Allah diberikan kepada orang-orang yang duduk di dalamnya rahmat, diberikan ketenangan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah. Tidaklah berkumpul kaum muslimin di dalam salah satu dari rumah-rumah Allah yang di dalamnya mereka mengkaji sebagian ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, melainkan akan diturunkan kepada mereka rahmat dan diberikan kepada mereka ketenangan. Kata Nabi juga, dan akan dinaungi oleh malaikat, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat. Pada kesempatan subuh hari ini, saya akan bawakan satu tema yang sebenarnya mau saya sampaikan di Malino, tapi pas datang rata-rata anak muda belasan tahun, jadi temanya nggak cocok. Nah, di sini ternyata juga belasan tahun banyak. Di sini ada pondok, ada ya. Makanya pas saya tadi berbalik, kok sama kayak di Malino. Tapi ya sudahlah, tema ini akan saya bawakan karena di sini juga banyak orang-orang tua. Bisa maju teman-teman, dan mohon tidak duduk di pintu supaya yang baru datang bisa masuk. Nabi SAW pernah ada majelis ilmu bersama para sahabat. Kemudian lewat 3 orang. 3 orang ini, yang satu masuk ke dalam masjid, ikut majelis ilmu dan mengambil tempat duduk di dekat dengan Nabi. Yang satu masuk tapi menempatkan diri di belakang. Yang satu lagi melihat ada majelis ilmu, dia memilih pergi. Maka Nabi SAW mengatakan, yang ini masuk dan mendekat ke majelis, maka Allah mendekat kepadanya. Yang itu masuk dan menjauh dari majelis karena malu, maka Allah pun malu mendekat kepadanya. Yang satu berpaling dan pergi, maka Allah pun berpaling darinya. Maka di dalam majelis ilmu itu yang paling baik adalah mendekat ke majelis dan bukan malu-malu lalu menghindar untuk mendekat ke majelis. Maju. Ya.
supaya Allah mendekat ke kita. Kalau tema pada hari ini mungkin belum pas bagi teman-teman yang usianya di sini kelihatan rata-rata 16 tahun, setidaknya jadikan ini sebagai nasihat yang mungkin akan diingat nanti setelah kalian memiliki yang saya namakan dengan alarm berwarna putih yang tidak pernah berdering. Kalau kita punya handphone atau kita punya jam waker di zaman dulu yang kayaknya mungkin sekarang sudah jarang dipakai. Kita kalau mau pasang alarm buat bangun tidur misalnya, pasti ada deringnya. Kecuali handphonenya dimatikan atau suaranya yang dimatikan. Tapi defaultnya, standarnya, tidak ada orang menciptakan alarm melainkan pasti ada suaranya. Tujuannya adalah untuk menjadi pengingat, reminder. Jamaah yang dirahmati Allah, di dunia ini ada satu reminder, alarm, tapi dia tidak bersuara. Gak ada suaranya. Warnanya putih. Saya pernah bertanya kepada sebagian orang, kira-kira apa itu ya? Ada yang bilang kain kafan. Ada yang bilang gigi. Ada yang bilang kain ihram. Alarm yang berwarna putih yang tidak bersuara ini di dalam bahasa Arab disebut dengan syaibah. Kalau jamaah pernah umroh atau haji, yang belum pernah semoga Allah mudahkan rezekinya. Kalau pergi ke sana, kita sering dapati para pemilik alarm ini kalau duduk-duduk di jalanan dan menghalangi perjalanan atau lalu lalang orang-orang yang ada di dalam Masjidil Haram, itu sering diusir oleh polisi dengan perkataan, "Ya Syaibah, tariq." Wahai Syaibah, alarm, minggir, ini jalanan. Ya. Kalau dia dari orang-orang berbahasa Urdu seperti India, Pakistan, ya, itu sering dipanggil, "Ya Syaibah, rasta, jalanan, minggir." Karena kalau duduk di situ nanti kasihan orang yang mau lalu lalang jadi bottleneck gitu. Bottleneck itu leher botol, ketutup jalanannya, nggak bisa jalan. Nanti membludak di belakang, membludak di sebelah sana, lalu orang berdesak-desakan dan bisa jadi saling pukul atau saling dorong. Di dalam bahasa Indonesia, syaibah ini, cek. Saya ulang. Si alarm ini itu ada di tubuh kita. Dia ada di dagu. Dia banyak di kepala. Kadang-kadang ada di alis, kadang-kadang ada di kumis. Dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan kata uban. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan uban ini dengan alarm atau dengan reminder. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Awalam nu'ammirkum
ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Tidakkah kalian sudah kami panjangkan umur untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, dan telah kami datangkan kepada kalian reminder, sang pengingat. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan sang pengingat di dalam ayat ini adalah uban. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, siapa yang sudah memiliki uban, sesungguhnya dia telah mendapatkan peringatan dari Allah dan diberikan kepadanya reminder, tapi reminder ini tidak bersuara. Hadirin yang dirahmati Allah, uban itu ada yang mengatakan tumbuh karena kurang gizi. Ada yang bilang karena jarang pakai minyak rambut. Ada yang bilang uban itu gen. Tumbuhnya itu gara-gara mamanya dulu ubanan. Apapun yang dikatakan orang-orang, itu semua salah. Uban tumbuh bukan karena itu. Itu hanya sekedar faktor pemicu. Yang benar, uban itu tumbuh karena itu fase kehidupan. Siapa yang menua pasti dapat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat 54. Teman-teman semoga bisa mencatat. Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Allah yang telah menciptakan kalian dari keadaan lemah. Dari lemah ini kalian jadi kuat. Dari kuat ini kalian jadi lemah lagi dan beruban. Sehingga para ulama kita mengatakan uban itu keniscayaan. Karena dia merupakan fase hidup kita. Mulai dari bayi, dari kecil kita masih lemah. Kita tumbuh jadi remaja, jadi orang dewasa, menguat. Nanti setelah itu menua dan beruban. Itu sudah pasti. Mau disembunyikan kayak apapun, kalau memang sudah fasenya tua, yakni belum mati sampai tiba waktu tuanya, pasti akan dapat itu semua. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh manusia kalau dia beruban? Yang dilakukan manusia itu ada yang satu benci. Jadi setiap kali dia berkaca, dia lihat uban tumbuh di dekat dagunya, di kepalanya, dia bilang, ih, kenapa sih ubanan ini? Dia benci. Akibat dari membenci, maka dicari bagaimana caranya agar ubannya hilang. Ada yang dicabut. Jadi kita lihatlah kalau di zaman-zaman dahulu itu kalau siang-siang mama-mama duduk bertetangga di atas tangga saling mencabut uban. Dengan harapan begitu dia akan tetap awet muda atau menghilangkan kesan tuanya. Kalau mau cukup praktis, pakai saja top lady, yaitu pewarna rambut yang warnanya hitam. Kasih air, disampo, nanti jadi hitam. Itu yang mereka lakukan karena mereka tidak suka dengan keberadaan uban. Ada yang meremehkan. Ada yang meremehkan. Ada uban, biasa aja. Maka nggak ada perubahan hidupnya mulai dari dia muda sampai dia tua, gitu-gitu aja. Nggak sholat. Nggak ada tobat-tobatnya. Kalau di zaman kita sekarang ada yang aneh juga. Belum beruban, cari uban. Artis-artis itu berapa banyak yang belum beruban, dicat rambutnya depannya biar putih. Jadi kayak uban.
Di zaman sekarang ada pewarna rambutnya warnanya silver. Jadi rambutnya itu kayak pokoknya jadi kayak uban gitu. Ini kalau di zaman sekarang aneh juga. Tapi buat gaya, bukan buat alarm, bukan buat peringatan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, saya katakan begini. Kalaupun Anda mau menghilangkan uban itu dengan cara dicabuti atau diwarnai dengan niat supaya Anda tidak terlihat tua, ketahuilah ada dua lagi yang tidak akan bisa Anda sembunyikan dari diri Anda sendiri. Yang pertama adalah keriput. Keriput di muka itu tidak akan bisa Anda hilangkan. Mau tanam benang kah, mau tarik apa yang di operasi kecantikan, tidak akan bisa hilang. Yang kedua adalah ringkihnya tulang. Naik tangga, di sini masih banyak rumah bertangga kan. Kalau naik tangga, aduh capeknya. Naik tangga 10 anak tangga sampai di atas langsung seperti orang baru naik gunung. Meskipun rambutnya dihitamin, tidak akan bisa menipu. Anda sudah tua dan Anda harus diingatkan. Apa yang harus diingatkan bagi orang-orang yang sudah punya uban, yang sudah tua? Yang pertama adalah dia harus diingatkan untuk senantiasa menambah amal-amal soleh. Kenapa demikian? Karena memang orang yang sudah tua itu artinya sudah dekat mati. Maaf, saya memang bahasanya begini. Mau mati, saya nggak mau bilang Anda sebentar lagi akan bertemu Allah. Saya nggak akan perhalus itu. Memang kenyataannya bahasa Indonesianya mati ya mati. Kita nggak lama lagi mati. Kalau nggak lama lagi mati, terus kapan Anda mau beramal soleh? Ada orang sudah tua, nggak ada bedanya dengan masa mudanya. Tadi saya bilang nggak ada sholatnya. Berapa banyak di sekitaran kampung kita sudah tua, nggak pernah dia ke masjid. Main domino, main remi, main kerombol. Di sini ada kerombol. Ya. Judi, amal solehnya hilang. Ya. Bahkan ada yang menantang, dia bilang tidak apa-apa, ketemu dengan Allah di neraka juga nggak masalah. Saya juga masuk neraka juga gak masalah kok. Luar biasa. Dan orang seperti ini bisa jatuh dalam kekafiran. Al-Imam An-Nawawi membuat satu bab dalam Riyadhus Shalihin tentang bab untuk menambah amal kebaikan di akhir usia. Dan Nabi SAW mengatakan a'adharullahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghu 60 sana. Allah akan memberikan uzur kepada orang yang dia tunda ajalnya sampai kira-kira usianya 60 tahun. Kalau ada orang sudah sampai di usia ini belum juga taubat, bisa jadi Allah kunci mati hatinya. Ya. Yang kedua, maaf, kenapa kita harus tambah amal soleh? Ada banyak sebab. Pertama, amal soleh yang selama ini kita kerjakan itu belum tentu diterima. Jangan kepedean. Jangan kepedean merasa bahwa apa yang kita kerjakan mulai dari dulu, semua sedekah-sedekah yang kita kerjakan, yang kita berikan, sholat-sholat yang kita dirikan, puasa-puasa yang kita laksanakan, jangan kepedean itu pasti diterima. Belum tentu. Malah justru di akhir-akhir hayat, kalau bisa perbanyak amal sebagai bentuk kesadaran dan minta ampun kepada Allah. Mungkin amal-amal yang dahulu banyak kekurangan. Yang kedua, kenapa kita beramal saleh? Karena ini nanti akan menjadi cahaya di kubur. Dan yang menemani kita di dalam kubur
Ada hadis yang sangat panjang tentang rangkaian peristiwa mulai dari orang dicabut nyawa sampai diberikan nikmat kubur atau azab kubur. Hadisnya terlalu panjang untuk saya ceritakan sekarang. Yang jelas ada rangkaian di mana orang yang di dalam kubur atau di dalam alam barzakhnya didatangi oleh seorang yang sangat bagus rupa. Lalu dia bertanya, "Wahai kamu yang bagus rupa, kamu siapa? Kedatanganmu dan wajahmu mencerminkan kebaikan." Maka laki-laki itu mengatakan, "Aku adalah amal baikmu. Aku datang untuk memberikan selamat kepadamu." Kita butuh teman di dalam kubur nanti yang memberikan kepada kita kabar bahagia. Siapa dia? Dia adalah orang yang nanti Allah datangkan sebagai wujud amal saleh. Kenapa kita harus beramal? Karena ketika kita masuk kubur hanya dia yang jadi teman. Nabi SAW mengatakan, "Yatba'ul mayyita thalathun, fayarji'u ithnan, wa yabqa wahidun." Yang menemani seseorang masuk ke dalam kubur itu ada 3. 2 pulang, 1 tinggal. Siapa yang pulang ini? Kata Nabi SAW, "Fayarji'u ahluhu wa maluhu, wa yabqa amaluhu." Pulang ketika dia sudah masuk dalam kubur. Siapa? Keluarganya dan hartanya. Dan tinggallah bersamanya amalnya. Kalau ada orang kaya di sini, saya tantang Anda, persiapkan Alphard Anda untuk membawa jenazah Anda sampai di kuburan. Dan tolong pertahankan Alphard itu terus di parkiran. Mungkin? Jawabannya enggak mungkin. Suruh istri Anda bermalam di kuburan, temani Anda 1 minggu. Mungkin? Dah bakal. Tak bakalan mau. Anak Anda suruh dia terus menangisi Anda 1 bulan. Mungkin? Enggak akan. Paling dia nangisnya setengah hari. Malam ketawa sudah. Alphard Anda akan pulang. Istri Anda hanya akan menangis semalam. Setelah itu, besoknya dia sudah mulai tersenyum. 3 hari dia sudah mulai bisa ketawa. Apalagi datang saudara-saudaranya menghibur dia. Ramailah lagi rumahnya. Ya. Bahkan jangankan 1 hari, Anda lagi dimasukkan dalam kubur, lagi digalikan ini, dan Anda diproses masuk ke dalamnya. Itu yang ngantarin ada di kubur, yakin semuanya menangis? Enggak. Saya yakin banyak yang di pinggir-pinggir itu ketawa sambil merokok. Sambil ngerokok, sama siapa tuh datang? Wah, kasihan ya, mati sudah. Banyak yang begitu. Yang menemani Anda setia di kubur itu hanya amal. Istri hanya nangis sebentar. Paling kalau dia masih cantik, 4 bulan 10 hari kemudian nikah lagi dia. Karena habis masa iddahnya. Alphard Anda siapa yang menikmati setelah itu? Suami barunya. Yang kedua, orang yang sudah beruban, yang sudah tua, hendaknya banyak-banyak menimba ilmu. Ilmu itu sampai mati. Menimba ilmu itu baru istirahatnya kalau kita masuk kubur. Kebutuhan kita terhadap ilmu sampai kita jadi mayat. Dan berapa banyak di masa-masa tua kita membutuhkan ilmu. Contoh, kita punya harta. Harta kita mau bagikan ke siapa itu butuh ilmu. Mau dihibahkan semuanya boleh enggak? Mau diwakafkan lebih dari 1/3 boleh enggak? Kalau kita pesan kepada anak-anak supaya tidak berkelahi, kalian semua nanti kalau mama mati bagi rata. Yang laki-laki perempuan semuanya tidak boleh saling iri-irian. Pokoknya bagi rata. Bolehkah begitu? Butuh ilmu. Ketika kita mati, anak kita mau bagi berapa dapat siapa dapat berapa. Itu pun butuh ilmu. Maka
Kalau ada majelis ilmu, khususnya kita di masa-masa tua, jangan ditinggalkan. Kalau perlu, seperti saya zaman saya awal belajar, saya baru belajar jujur, baru mengikuti pengajian-pengajian itu 2006. Kemana saya pergi, saya sering memikirkan, nanti nanya apa ya. Kalau ada yang di kepala saya terbersit, itu langsung saya catat. Jadi saya punya list pertanyaan. Kalau saya datang ke kajian, saya berusaha agar nanti setelah pengajian selesai, ustadznya kalau bisa duduk dulu, Ustadz saya ada 10 pertanyaan. Terserah ustadz bisa cukup dapat berapa. Apa aja mufli. Apa hukumnya Ustadz? Apa hukumnya? Sampai saya sekolah di Arab Saudi pun sama saya lakukan. Saya punya list pertanyaan. Kalau saya duduk di kajiannya Syekh Sa'ad Asy-Syafri, maka saya akan datang kadang-kadang membawa 5 pertanyaan, 6 pertanyaan. Saya list, saya butuh ilmu. Semoga teman-teman yang muda-muda yang menjabat tahfiz ya. Apa pondok? Pondok. Semoga Allah mudahkan jalannya menuju Madinah. Yang ketiga, orang yang sudah tua, perbanyaklah membaca Al-Quran. Ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Allah secara kontinu menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW sebelum dia wafat. Dan menjelang Nabi wafat, sebagian besar wahyu itu turun. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa orang yang menjelang wafat hendaklah dia memperbanyak baca Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW di akhir-akhir hayat justru kebanyakan wahyu turun. Yang keempat, orang yang sudah tua hendaklah memikirkan, sering-sering pikirkan, taruh itu di pelupuk mata, kira-kira bagaimana nanti kalau mati, dalam posisi apa, dalam kondisi apa. Ditaruh di pelupuk mata, dijadikan selalu bayang-bayang, kalau saya mati nanti matinya kayak apa ya. Mungkin kalau para ustadz, mereka bermimpi semoga matinya misalnya lagi ngisi, dengan itu semoga bisa husnul khotimah, lagi nyimak hafalan santri, atau lagi perjalanan menuju pengajian, mati di jalan, dengan harapan itu adalah mati di jalan Allah. Karena orang yang keluar dari rumah untuk pergi menuntut ilmu atau mengajarkannya, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang. Adapun orang lain, apa yang kita pikirkan tentang kematian kita? Mau mati kayak apa? Tentu ada yang harapannya, saya pengennya mati sujud. Kalau gitu banyak sholat, supaya probabilitas atau persentase mendapatkan mati sujud besar. Saya pengennya mati di masjid, ke masjid, jangan ke diskotik. Saya pengennya mati husnul khotimah sambil beramal, jangan pergi ke bioskop. Kalau mati di bioskop gimana? Apa yang akan kira-kira kita katakan kepada Allah? Allah tanya, kapan kamu mati? Waktu nonton bioskop. Ngapain kamu di situ? Kira-kira jawab apa kita? Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ngapain kita beramal? Ya gini, Nabi hadir di pemakaman seseorang. Nabi bawa semacam tongkat.
Lalu beliau menggores-gores tanah dengan tongkat yang beliau pakai. Kemudian beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba lahu maq'adu minan nar wa maq'adu minal jannah." Tidak ada dari kalian, melainkan semuanya, semua kita ini sudah ada catatannya. Siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Saya masuk surga atau neraka, sudah ada catatannya. Antum semua masuk surga atau neraka, sudah ada catatannya. Yang kita nggak tahu catatannya, surga atau nerakanya. Mendengar kalimat tersebut, maka para sahabat ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, kemudian kalau memang sudah ada ketentuan saya masuk surga, ini masuk neraka, masuk surga, masuk neraka. Kalau begitu, buat apa kita beramal? Bukankah kalau kita sholat ternyata catatannya masuk neraka, nggak ada manfaatnya sholatnya? Bukankah kalau kita ini maling, pezina, nggak pernah sholat, kalau memang sudah catatannya itu adalah surga, masuk surga? Bukannya begitu? Maka Nabi SAW mengatakan, "I'mal fakullu muyassarun lima khuliqa lahu, fa amma man kana min ahli sa'adah fa yuyassaru min amali ahli sa'adah, wa amma man ahli syaqa, wa amma min ahli syaqa fa yuyassaru min amali ahli syaqawah." Beramallah kalian, karena sesungguhnya setiap orang akan dimudahkan matinya seperti apa sesuai dengan amalan kebiasaannya. Siapa yang Allah takdirkan dia masuk ke dalam surga, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal dengan amalan ahli surga. Siapa yang Allah takdirkan dia adalah tempatnya sebagai penghuni neraka, maka Allah akan mudahkan dia jadi orang-orang yang mengerjakan amalan ahli neraka. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita kenapa kita harus sering memikirkan kayak apa kira-kira posisi kita mati dan bentuk kita mati. Ya, jawabannya adalah supaya kita takut mati dalam su'ul khatimah, dan supaya kita berusaha untuk husnul khatimah. Caranya adalah melihat kira-kira kebiasaan kita ini kebiasaan apa. Karena Nabi mengatakan, beramallah, kita akan mati sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan kita dalam hidup kita hanya bangun pagi pergi kerja, pulang kerja makan nonton tidur, oke lah ada sholat 5 waktu. Bila itu saja pekerjaannya, maka probabilitasnya ya mati di kantor, mati di jalanan pergi kerja, mati di jalanan pulang kerja, mati ambil gaji. Oke lah, ada kemungkinan mati sholat 5 waktu. Apa ada lagi pekerjaannya? Oh, saya kalau setiap minggu pergi ke pantai jalan-jalan. Oke, mati di pantai. Saya setiap bulan ya kadang-kadang kalau ada film baru saya pergi ke bioskop. Mati di bioskop. Ya kadang suami saya itu suka ya kalau keluar malam sama suami sama teman-temannya masuk ke klub malam. Mati di klub malam. Probabilitasnya semakin besar. Coba kalau saya ini sering ke majelis ilmu, probabilitasnya mati di majelis ilmu, pulang dari majelis ilmu. Saya tiap hari alhamdulillah Ustaz sholatnya 5 waktu di masjid. Probabilitas mati di jalanan ditabrak mobil waktu menuju ke masjid, waktu pulang dari masjid, mati di masjid, mati sujud, mati ruku. Kita semua akan dimudahkan jalan matinya seperti kebanyakan kebiasaannya. Kemudian yang ke-5, bagi orang-orang yang sudah menua, maka hendaklah memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kaget biasanya orang tapi ada juga yang astagfirullah. Ya, atau sambil marah sama anaknya, astagfirullah. Ya, astagfirullah semua. Lupa masak nasi, astagfirullah. Ya, lupa matikan air yang sedang dididihkan, astagfirullah.
Meskipun ada sebagian bacaan itu tidak pas. Yang jelas perbanyak istighfar. Aisyah bilang begini. Aisyah radhiyallahu anha. Dulu Nabi SAW punya kebiasaan membaca Subhana Rabbil A'la di sujudnya, Subhana Rabbil Azim di rukunya. Sejak turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Sejak turun ayat ini, Nabi mengganti bacaan ruku dan sujudnya dengan bacaan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Apa rahasianya perubahan bacaan Subhana Rabbil A'la, Subhana Azim, Subhana Rabbil Azim itu dengan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli? Ya. Rahasianya adalah terletak pada ayat tadi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat An-Nasr. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ini khusus santri tahfiz atau santri pondok. Siapa yang tahu, saya kasih hadiah mushaf. Mushafnya ada. Siapa yang tahu apa tafsir ayat ini? Siapa yang tahu apa tafsir ayat ini? Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ini mushaf bagus. Kalau dilihat Rasul Usmani, Waqaf Ibtida, Mushkilat, Mutasyabihat, tips menghafal, terjemah bahasa Indonesia, Waqaf Tam. Sangat penting buat santri. Ada yang tahu? Telah sempurna ajaran agama Allah. Salah. Ada yang tahu? Bapak-bapak, ada yang tahu? Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pernah ada ujian yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab kepada Dewan Syuro-nya. Karena pernah suatu ketika kayak gini, Umar bin Khattab setelah beliau naik jadi khalifah, beliau punya anggota ya semacam one team press, semacam dewan pertimbangan khalifah yang suka dimintai pendapat. Dari dewan syuro yang ada itu nyempil itu nyelip satu orang anak muda, usianya 18-an tahun, namanya Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sepupunya Nabi, yang waktu Nabi masih hidup dia masih kecil. Sementara dewan syuro yang lain itu tua-tua, 60, 70, sahabat-sahabat yang dulu ikut perang Badar. Maka di antara sahabat yang tua ini ada yang pernah bilang begini, "Wahai Amirul Mukminin, dewan syuronya ini tua-tua, kecuali yang satu ini. Kami ini sahabat-sahabat perang Badar. Masa dewan syuronya ada satu yang kayak gini masih muda?" Diremehkan siapa? Ibnu Abbas. Maka Umar bin Khattab mengatakan, nanti suatu saat kalian akan tahu bagaimana hasil didikan Nabi. Kalian akan tahu bagaimana keilmuan anak muda ini. Maka suatu hari dibikin ujian, ditanya, siapa yang tahu idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah dan kemenangan itu maknanya apa, tafsirnya apa? Kamu. Ditanya yang tua, apa? Jika datang pertolongan kemenangan berarti maksudnya adalah kalau kita berperang kita harus minta pertolongan kepada Allah supaya kita menang. Oke, kamu apa? Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya maksudnya adalah kalau kita perang supaya menang maka kita minta pertolongan kepada Allah. Sama aja kayak tadi. Ada yang lain? Semua sudah menjawab? Ya, Ibnu Abbas. Anak muda. Apa artinya? Kata Ibnu Abbas, jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, maksudnya adalah jika Muhammad sebentar lagi diwafatkan. Umar bin Khattab mengatakan,
Dan saya belum pernah mendengar tafsir ayat ini kecuali seperti yang disebutkan anak muda ini. Itu adalah ayat yang pertanda bahwa Muhammad sebentar lagi wafat. Itulah kenapa Aisyah mengatakan, sejak turunnya ayat itu, alias sejak Muhammad sudah diberikan peringatan, Muhammad, gak lama lagi kamu mati ya. Dengan turunnya ayat itu, maka sejak saat itu Nabi Muhammad mengganti bacaannya dari tasbih saja menjadi tasbih ditambah istighfar di dalam ruku dan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nabi ganti itu menunjukkan bahwa orang yang sudah mau wafat itu perbanyak istighfar. Nabi saja yang kita tahu, kita yakin dosa-dosa beliau diampuni, yang kemarin, yang sekarang, yang akan datang. Beliau membaca istighfar. Itu Nabi. Yang dijamin surga Nabi. Yang sudah dikasih tempat khusus di surga. Apa nama tempatnya yang di surga itu? Anak tahfiz, yang tahu saya kasih mushaf. Apa tempatnya Nabi yang di surga? Yang hanya ada satu orang yang bisa duduk di itu. Dan Nabi mengatakan, wa arju an akuna ana huwa. Dan saya berharap yang duduk di situ saya. Sehingga kita disuruh untuk memintakan agar Nabi dapatkan tempat itu. Kita disunnahkan untuk membaca doa agar Nabi dikasih tempat itu setiap kali habis sholat, setiap kali habis azan. Nggak ada yang tahu. Namanya adalah al-wasilah. Ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad apa itu? Al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Nabi sendiri yang tafsirkan. Wasilah itu adalah satu posisi di surga yang tidak ada yang bisa menempatinya kecuali hanya satu orang. Wa arju an akuna ana huwa. Dan saya berharap saya lah orangnya. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita disuruh untuk memperbanyak istighfar. Bila Nabi saja yang mendapatkan wasilah masih istighfar, masa kita tidak? Maka kalau naik motor jangan nyanyi. Naik motor istighfar. Sambil masak jangan nyanyi. Sambil masak istighfar. Apalagi kalau kita baru mengerjakan dosa. Kalau baru selesai mengerjakan dosa, maka istighfar. Dengan harapan semoga Allah menghapuskan dosanya dan menggantikan itu dengan pahala. Yang keenam, bagi orang yang sudah beruban, ayo hentikan maksiat Anda. Maksiat-maksiat rutin. Ya. Kalau perlu. Nggak tahu setuju atau enggak. Kalau perlu nggak usah punya TV. Supaya kita itu tidak lalai. Ya. Berapa banyak orang yang dulu punya TV, lalu dia matikan TV-nya, dia cabut, dia gudangkan, dia bilang hidup saya lebih tenang. Tidak ada itu perkelahian saya dengan istri hanya untuk menonton TV yang acara yang mana. Istri maunya dangdut, saya maunya nonton politik. Tidak ada lagi pertengkaran di rumah. Tidak ada lagi itu keributan dengan anak. Mau ngasih makan harus nonton kartun dulu. Tidak ada lagi. Jam belajar ya belajar, jam baca Quran, jam pergi sholat. Bebas hambatan. Ya, cuman kebanyakan kita maunya hiburan. Kalau perlu nggak punya TV. Saya dengan istri saya dulu, yang semakin memantapkan saya untuk menikah dengan dia adalah ketika kami ta'aruf di balik hijab. Salah satu pembicaraan kami adalah kalau kita memang akan menikah nanti, akan kita punya TV? Saya bilang saya tidak mau. Dia bilang saya juga tidak mau. Oh kompak kita, ya sudah nikah aja kita. Kami dari pertama nikah sampai sekarang tidak mau punya TV. Karena tahu pasti banyak godaan. Karena kita ini orang lemah. Kita ini lemah. Istri kita ada, kita nontonnya TV dakwah, TV roja. Istri kita ada. Istri kita pergi, kita nontonnya. Kita ada, istri kita nontonnya dakwah, ceramah, Quran. Kita nggak ada, karena kita tahu kita itu adalah orang-orang lemah. Ya mungkin kita sepakat, daripada kita ini banyak hambatan,
Kita nggak usah punya TV. Lagi itu sumber pertengkaran. Salah satu sumber masalah dalam rumah tangga adalah TV. Oh Ustadz, TV-nya beli aja 2, masing-masing nonton. Listriknya jadi 2, pengeluarannya nambah. Salah, tetap aja masalah. Orang yang sudah tua jangan main game. Jangan main game. Ada perkataan penyair hebat masalah uban. Tumbuh satu uban, kita benci satu permainan. Tumbuh satu uban, benci satu permainan. Ada kita yang tertarik untuk main kelereng? Apa kalau di orang Bugis bilang kelereng apa? Godi. Itulah ya. Apa diajak kai, ayo main kelereng ki. Apa ya? Nggak ada ketertarikan lagi. Yang mungkin dulu kita sampai dimarahin sama mama gara-gara sampai jelang maghrib masih main kelereng. Sekarang sudah enggak lagi. Kenapa? Ya, kita menyadari bahwa kita semakin tua sudah tidak suka lagi dengan sebagian permainan. Nah, permainannya sekarang pindah di handphone. Ya. Oke lah, saya juga tahu, saya paham. Saya paham sekali bagaimana enaknya bermain game itu. Ya. Tapi pertama, kalaupun butuh hiburan, ya mama-mama, kai-kai, kalaupun butuh hiburan, terpaksa ya main-main game. Satu, gamenya jangan yang ada gambar makhluk hidupnya. Yang apalagi yang ada serinya begitu panjang. Kan tidak cocok kai-kai main COC. Ya. Apa sekarang? Sekarang ini mainan game apa? Ada yang tahu? Apa? Velfire. Itu tahu ya. Itu kan mungkin perang-perangan yang begitu panjang serinya. Nanti lagi ini sudah selesai, naik tingkat lagi dan seterusnya. Kalau zaman saya kecil dulu saya main Game Boy, main Tetris. Itu pun hanya dimainkan kalau liburan. Misalnya hanya hari Minggu. Hari sekolah enggak boleh main. Jadi kalaupun kita butuh, ya, misalnya karena di rumah baca sudah kai-kai ini, sudah nenek-nenek, sudah tidak sanggup lagi jalan jauh, tidak bisa lagi kemana-mana. Di rumah baca Quran, 2 halaman, 3 halaman. Habis itu makan, habis itu merenung, tidur. Pengen cari hiburan, boleh lah. Misalnya main Tetris, yang cuman susun-susun balok, yang susun-susun warna. Tapi jangan lama-lama. Ya 5 menit selesai. Kan cuma hiburan. Hiburan itu kayak garam di dalam sayur asam. Jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti keasinan. Jadi dan lebih banyak ibadahnya ketimbang gamenya. Sekali lagi gamenya jangan yang ada gambar makhluk bernyawa. Kemudian yang ke-8 adalah kurangi kesibukan yang melalaikan dari akhirat. Kalau sudah pensiun bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah pensiun perbanyaklah ibadah. Kurangi sudah kegiatan Anda dari dunia. Jangan terus hampir sudah pensiun masih sibuk dengan dunia, itu salah juga. Ada sebagian orang sudah pensiun masih lagi mau lanjut politiknya. Selesai PNS, habis pensiun lanjut lagi. Dunia lagi yang dikejar. Kapan ibadahnya? Oh, Ustadz kerjakan ibadah. Itu salah. Itu artis yang ngomong. Jadi ngedangdut pun ibadah bagi mereka. Orang muslim tidak begitu. Orang muslim itu mencari nafkah. Itu ada masa. Masa-masa tua adalah masa-masa untuk memanen hasil dari masa-masa muda Anda bekerja. Nikmati masa tua dengan cara yang belum pernah umroh segera umroh, jangan mati dulu.
Haji, coba dicek lagi di Kemenak, tahun berapa Anda mendaftarkan haji dulu. Siapa tahu sudah ada panggilan. Kalau belum pernah, nah ini tantangannya. Bagaimana kalau sudah tua, usia 65 tahun, mau daftar reguler, haji reguler, panggilannya 20 tahun. 60 tahun tambah 20 tahun, 80. Itu pun kalau masih hidup 20 tahun lagi. Tapi ada rumah. Ada rumah misalnya. Bagaimana? Kalau saya pribadi, saya jual itu rumah. Karena itu rumah nggak akan saya bawa mati. Kalau saya jual, saya pergi haji furoda yang daftarnya tahun itu, perginya tahun itu juga, meskipun harganya 300 juta, saya akan lakukan. Bagaimana dengan anaknya? Anak itu ada rezekinya sendiri. Nggak usah dipikirkan. Allah punya rezeki buat mereka sendiri. Yang saya harus pikirkan diri saya ini loh. Apa yang akan saya katakan kepada Allah ketika Allah tanya, kamu kaya kan? Enggak juga ya Allah. Kaya, kamu itu punya rumah. Rumahmu 500 juta. Kenapa kamu tidak jual dulu buat pergi haji? Sayang ya Allah. Sayang sama harta. Harta itu buat kamu ibadah. Dikasih dulu buat bantu kamu ibadah, bukan disayang-sayang. Amin ya Allah. Soalnya ada anak-anak. Saya yang kasih anak-anak kamu rezeki. Apa yang kamu pikirkan? Harusnya kamu pikirkan dulu kenapa kamu belum haji sampai mati. Itu dulu. Tapi udah terlanjur, udah mati nih. Ditanyain Allah bingung. Itu kalau saya. Kalau bapak-bapak, ya begitu juga lah. Kurangi kesibukan. Jangan terlalu banyak nonton TV. Jangan terlalu banyak nongkrong di kopi-kopi. Di sini banyak kopi-kopi. Warkop. Ya, di Balikpapan situ kopi. 1 kilo sekopi. 500 meter kopi. Bahkan kan habis tempat kopinya berdampingan bersaingan. Ya, di Balikpapan kopi-kopi. Sampai tengah malam orang ngopi di situ. Nggak yang muda, nggak yang tua. Yang tua-tua juga sama. Ya. Yang tua-tua ngapain begadang? Yang tua-tua itu habis sholat isya cepat tidur. Jadi bisa bangun lebih awal. Ya. Bukan begadang lalu kemudian sholat subuh jam 6. Yang ke-9 adalah lebih banyak di masjid. Khususnya laki-laki. Yang ke-10, tingkatkan lagi bakti Anda kepada orang tua. Anda saja sudah dekat mati, apalagi orang tua. Orang tua kita misalnya umur sudah 80-90, kita sendiri umurnya sudah 50 ke atas. Ya, uban sudah di mana-mana di kepala ini. Maka hendaknya tingkatkan bakti kita kepada orang tua, melakukan apa yang mungkin dulu kurang kita kerjakan. Ada pepatahnya mengatakan gini, you don't miss the water till the well runs dry. Kamu tidak akan rindukan airnya sampai kering sumurnya. Dulu waktu masih ada airnya, kamu mandi 1 ciduk 1 ember. Waktu sumurnya sudah mulai mengering, baru kamu sayang-sayang. Aduh sayangnya dulu, kenapa dulu tidak ditampung? Waktu ada orang tuamu, kamu banyak lalaikan dia. Waktu dia sudah mati baru kamu bilang, aduh habis sudah kesempatan. Seandainya dulu aku ajak orang tuaku umroh. Seandainya aja dulu orang tuaku dulu aku ajak pergi itikaf di Masjidil Haram. Seandainya aja dulu orang tuaku aku ajak pergi pulang kampung. Ya. Wallahu a'lam. Yang ke berapa? Yang ke-11 berhenti merokok. Sudah tua, sudah mau mati. Merokok mempercepat kematian. Berarti semakin cepat mati lagi. Sudah mau mati, mau ditambah cepat mati. Amalnya kurang, matinya cepat. Ya. Bacalah itu yang dibungkus rokok. Merokok membunuhmu.
itu yang pengusaha-pengusaha rokok, coba tanya mereka. Pemilik-pemilik rokok yang orang-orang terkaya di Indonesia, tanya mereka. Merokokkah mereka? Tidak. Ya. Kalau ditanya kepada mereka, kenapa Anda produksi rokok tapi Anda tidak merokok? Dia jawab, bukan takut mati. Ya, dia bilang, karena itu hanya untuk orang-orang yang tidak bisa membaca. Kalau yang bisa membaca, sudah kami berikan peringatan di bungkusnya. Ya. Itu yang merokok, itu yang tidak bisa baca aja. Ya. Dah, selesai. Sekarang terakhir sedikit lagi. Tadi itu adalah hal-hal yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang sudah beruban, yang sudah tua. Sekarang ada beberapa tambahan, seperti kalau kita punya uban, bolehkah dicabut? Jawabannya tidak boleh. Nabi SAW mengatakan, "Mamin muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Tidaklah ada orang muslim beruban di dalam Islam. Dia beruban, melainkan ubannya akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat. Maka kalau kita beruban, maka uban ini tidak dicabut, karena itu menghilangkan cahayanya pada hari kiamat. Tapi Nabi memberikan alternatif, yaitu diwarnai, tapi diwarnai dengan sesuatu yang memang alami, yang warnanya menyerap di dalam rambut. Di antaranya adalah daun pacar atau inai. Ada juga yang namanya katam. Ya, tanya-tanya aja di toko herbal, adakah yang bisa buat warnain uban yang katam? Nabi pernah lihat ada orang laki-laki, dia warnai rambutnya dengan inai, jadi warnanya kemerahan. Maka Nabi bilang, Masya Allah, bagusnya. Lewat orang yang lain yang rambutnya pakai katam, jadi warnanya bukan cuma merah tapi merah kekuningan. Maka Nabi mengatakan, yang ini lebih bagus dari yang tadi. Jadi bagi orang yang beruban di jenggot, di rambut, itu kalau mau, dan sunnahnya adalah dikasih pacar, daun pacar. Adapun diwarnai hitam, maka hukumnya haram. Karena mewarnai rambut dengan warna hitam itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi di zaman dahulu. Ya, Allahu a'lam. Sudah habis waktu dan ini adalah waktu salat syuruk. Nabi SAW mengatakan, ringkasnya, salat berjamaah di masjid dan tidak keluar dari masjid sampai dengan terbitnya matahari. Ngapain di dalam masjid sampai terbit matahari? Jawabannya zikir, majelis ilmu, baca Quran. Adapun tidur tidak masuk. Nunggu syuruk tapi tidur, ini tidak masuk. Harus berzikir atau majelis ilmu atau baca Quran atau lainnya sampai terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat. Tetapi peringatan, mulai dari jam syuruk, waktu syuruk tidak boleh langsung sholat, karena itu waktu terhalang sholat. Tambah 15 menit, itu adalah waktu sholat duha yang paling awal. Nabi SAW mengatakan, maka untuk mereka setelah sholat subuh berjamaah duduk di dalam masjid untuk berzikir sampai terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang haji dan umroh yang sempurna. Kalau syuruk itu kira-kira kalau sekarang ini 5:59, tambah 15 menit berarti jam 6:15. Nah, ini sudah waktunya, bahkan sudah lewat. Jamaah ada pertanyaan? Mana yang lebih utamakan, daftar haji reguler atau umroh? Mana yang lebih utama, daftar haji reguler atau umroh? Uangnya hanya harus pilih. Uangnya harus memilih. Jika memang harus memilih, kita punya gaji, lalu kita tabung-tabung, dapatlah 25 juta.
25 juta ini ada dua pilihan. Ada yang bilang umroh di situ nah. Kalau 25 juta dapat bintang 4. Ada yang bilang itu buat haji reguler aja 25 juta memang DP-nya. Dan kita nggak punya uang lebih dari 25 juta. Baiknya bagaimana? Jawabannya insya Allah dua-duanya baik. Kalau umroh duluan kita bisa berdoa, bilang begini, ya Allah kembalikan saya ke sini segera. Izinkan saya pergi haji, izinkan saya umroh iktikaf. Itu ada sisi baiknya, yaitu segera ke sana dan berdoa agar bisa haji. Ada sisi baik yang lain untuk mendaftarkan haji, yaitu menyegerakan. Ya. Nah, jadi bagaimana? Bingung. Kalau saya pribadi saya akan umrah dulu. Dan para ulama kita membolehkan. Lalu di sana minta kepada Allah agar segerakan punya uang untuk bisa DP haji. Ini kalau saya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti malam ada di sini lagi ya? Kalau tidak salah. Di sini lagi. Insya Allah pada maghrib ada kajian lagi di sini. Meskipun dari sini itu puyang juga ya, begini jalannya berkelok-kelok. Ya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.